apa kabarnya teman-teman? Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Puasa? Puasa Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, setelah kemarin kita nggak ketemu gitu ya, hari ini saya akan dalam 1 jam ke depan ya, kira-kira kita akan coba untuk mengejar ketertinggalan gitu ya, karena kemarin memang kita tidak ada pertemuan. Untuk materi saya sebelumnya, adakah teman-teman yang mau mengklarifikasi, mengkonfirmasi atau bertanya? Silakan. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita akan lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini adalah bagaimana untuk menjadi pribadi yang menarik dan sukses. Kita akan bahas menjadi beberapa part. Yang part pertama kita akan bahas terkait bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang menarik. Oke, nah silakan teman-teman boleh open mic-nya, open cam juga boleh. Kita akan main-main dulu ya. Tadi kita akan main tentang pilihan ganda ya. Jadi menurut teman-teman pribadi yang menarik itu apakah A, mereka yang selalu populer atau yang biasa aja? Selalu populer. Selalu populer. Yang lain? Tapi boleh bisa juga boleh. Orang yang populer itu biasa aja katanya. Tapi ya. Yang lain? Ada lagi yang lain? Bagaimana sih orang yang populer? Mohon jawab. Silakan. Jadi orang populer itu adalah orang yang yang memiliki paras yang api, Bu. Banyak orang dengan orang dengan kepribadian menarik itu adalah orang yang kayak mempunyai daya pikat dan karismanya yang tersendiri, Bu. Oke, jadi orang yang ya, Bu. Jadi orang yang menarik itu cantik atau tampan atau yang memiliki daya pikat. Soalnya tadi semuanya sama-sama keluar. Jadi apakah orang yang menarik itu yang sudah pasti dia yang cantik atau tampan atau dia memiliki daya pikat? Kalau disuruh milih itu yang mana? Kalau disuruh milih yang mana nih? Yang cantik tampan? Dua-duanya. Oke, lanjut ya. Pribadi yang menarik itu selalu heboh atau kehadirannya membawa aura positif? B, Bu. Yang B. Bu. Yang B. Oke, siap. Selanjutnya, nah sekarang kita jawab mitos atau fakta ya. Pernyataan pertama, ekstrovert sudah pasti adalah orang yang menarik, itu mitos atau fakta? Ekstrovert sudah fakta. Siapa ini tadi yang bilang fakta? Vivi, Bu. Vivi bilang orang ekstrovert itu sudah pasti orang menarik. Apakah benar, nanti kita bahas ya di selanjutnya. Kalau saya kelupaan nanti mau diingatkan. Yang lain ada punya pendapat yang berbeda? Tapi introvert juga kadang menarik, Bu. Iya, kadang introvert juga menarik. Oke, baik. Thank you, Vivi. Selanjutnya, kesuksesan orang ekstrovert lebih besar dari orang introvert. Benar apa enggak? Jadi orang yang suka ngomong itu kesuksesannya lebih besar daripada orang introvert. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Yang lain belum tentu. Yang lain? Belum. Oke, lanjut. Aida. Oke, Aida belum tentu dia. Physical appearance tidak berpengaruh terhadap kesuksesan, betul atau salah?
Salah. Physical appearance tidak berpengaruh terhadap kesuksesan. Yang bilang salah siapa tadi, Pipi? Siapa tadi? Kenapa kok? Kenapa? Coba kenapa? Menurut Pipi kenapa? Kenapa physical appearance itu tidak berpengaruh terhadap kesuksesan? Benar apa enggak ya? Ini pernyataan ini. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Kita harus mengorbankan kebahagiaan kita demi nama baik di masyarakat. Benar atau salah? Salah. Salah. Benar. Bu. Oke, yang bilang salah kenapa? Yang bilang salah, kira-kira kenapa? Kalau misalkan nama kita baik di masyarakat, biasanya tuh baik Bu. Kita... Jadi kalau nama kita baik di masyarakat berarti ya, bahagia Bu. Kalau misalnya kita namanya jelek, masa bahagia bukan nggak bahagia. Oke, tuntutan masyarakat itu banyak ya, Bibi ya, dari kita kecil sampai kita gede ya. Ya, kemudian kadang-kadang kita sampai di posisi di mana kita harus memilih nih ya, bagian kita atau nama baik di masyarakat. Ya, tetapi yang sudah pasti sih tadi kalau kata Vivi, menurut data Vivi, nama baik itu tetap harus dipertahankan. Tetapi apa iya kalau nama baik itu dipertahankan? Misalnya gini deh, keluarga yang tidak bercerai hanya demi nama baik keluarganya itu sudah pasti dia bahagia. Apakah dia lebih bahagia dari mereka yang memang setiap hari bertengkar kemudian akhirnya memutuskan untuk berpisah? Tapi mereka sehat jiwanya, kira-kira lebih bahagia yang mana? Bahagia yang bercerai aja lah Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ini memang trigger aja. Tadi yang bilang salah siapa? Yang bilang salah boleh jelaskan jawabannya tadi. Oke, siapa tadi ya? Lupa aku. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Karena nggak ada yang menjawab, kita bahas satu-satu. Ekstrovert sudah pasti orang menarik. Ekstrovert itu membuat orang kayak suasananya yang pertamanya sepi itu menjadi ramai, iya. Nah, tapi apakah orang ekstrovert itu sudah pasti menarik? Itu belum tentu. Ya, tergantung energi yang dia bawa. Pernah lihat nggak ada orang yang sangat heboh, jadi dia ekstrovert sekali, tetapi energinya negatif. Gitu. Maksudnya energinya negatif itu kalau kita deket, jadi dia itu memang ekstrovert, suka ngomong, tapi suka gosip, suka ngerasani orang kayak gitu ya. Itu menarik nggak? Jadi dia ngomongnya jelek-jelek, tidak ya. Jadi ekstrovert itu memang menarik orang untuk dekat ke dia, karena dia energi orang ekstrovert itu semakin dia berada di tengah orang, jadi orang yang makin banyak itu energinya makin gede gitu. Jadi dia makin bahagia gitu. Tetapi tidak semua orang ekstrovert itu bisa mengendalikan dirinya, bisa membuat orang itu betah dan nyaman berada di dekatnya. Jadi tidak semua orang ekstrovert itu sudah pasti menarik. Dan benar tadi kata Vivi, kadang ada orang introvert tapi dia juga menarik gitu. Nah, orang ekstrovert itu nggak banyak ngomong. Nah, dia memang suka dengan kesendiriannya ya, gitu. Dia bukannya nggak bisa berada dalam masyarakat, tapi kalau dia berada di lingkungan orang banyak yang dia nggak kenal, itu energinya dia habis gitu. Jadi dia better sama orang yang memang dekat sama dia aja gitu. Nah, orang introvert itu kadang-kadang merealisasikan emosinya, rilis emosinya itu kan dengan gambar, bikin lagu, puisi ya gitu. Nah kadang-kadang itu kalau misalnya udah ada orang yang tahu, oh lagunya dia bagus ya, oh gambarnya dia keren gitu.
Nah itu bisa jadi itu jauh lebih menarik daripada orang yang sukanya ngomong doang gitu ya. Jadi betul tadi ekstrovert belum tentu menarik dan introvert bisa jadi lebih menarik daripada ekstrovert. Kesuksesan seorang introvert itu lebih besar dari orang introvert, benar apa salah? Iya. Pada akhirnya yang mengantarkan kesuksesan kita itu bukan dia introvert atau ekstrovert. Ekstrovert memang lebih punya modal karena dia bisa ngomong di depan orang. Ya. Tetapi belum pasti kemudian bagaimana cara dia ngomong itu tertata dengan baik. Ada orang introvert itu yang memang karena dia tahu bahwa dia punya kelemahan ngomong di depan umum, kemudian dia belajar bagaimana public speaking yang efektif. Jadi bukannya terus kemudian dia di mana-mana ngomong gitu enggak, tetapi bagaimana caranya public speakingnya itu bisa efektif. Gitu. Bagaimana bisa ngomong pitch deck. Jadi kalau misalnya ada pitching gitu dia bisa ngomong dengan efektif sehingga orang tertarik. Bisa jadi dia nanti bisa dapat funding gitu. Nah, orang ekstrovert sebenarnya peluang chance-nya itu lebih besar. Cuma tidak semua orang ekstrovert itu juga memiliki peluang yang sama untuk sukses. Jadi nggak bisa dipukul rata kalau orang ekstrovert itu kemudian sukses, nggak. Tergantung effortnya dia untuk mengembangkan potensinya. Kemudian physical appearance tidak berpengaruh terhadap kesuksesan. Benar apa enggak? Misalnya orang yang kerja di hospitality gitu ya. Ya teman-teman deh, ini kan di anestesi ya. Apakah benar orang yang nggak rapi, terus agak bau, mohon maaf, kemudian baju nggak ganti gitu, itu kira-kira rekan kerjanya nyaman di dekat dia nggak? Gak nyaman. Tidak. Nggak nyaman ya. Jadi maksudnya walaupun ini nggak berpengaruh besar, tetapi physical appearance itu tetap berpengaruh bagaimana cara dia menghormati dirinya sendiri. Jadi physical appearance itu kan sebenarnya adalah bagaimana cara kita tell others tentang diri kita. Jadi orang lain itu bisa describe kita dia, oh mbak yang itu ya, oh mbak yang pakai jilbab, oh kalau pakai jilbab modelnya yang begini gitu. Nah itu bisa menjadi modal kita untuk bisa diingat orang gitu. Jadi jangan abaikan physical appearance ya, terutama saat teman-teman masuk ke dunia kerja, saat mau pertama kali interview gitu. Jadi berikan look yang look yang rapi, look yang menarik gitu. Bukan terus dandan menor enggak ya, tapi maksudnya ya rapi, ringkas, profesional gitu. Selanjutnya kita harus mengorbankan kebahagiaan kita demi nama baik di masyarakat. Oke, ini kayak buah si malakama. Kalau misalnya kita mengorbankan kebahagiaan kita terus menerus kemudian demi nama baik, itu juga nggak sehat. Ya kayak tadi ya, banyak sekali orang zaman dulu itu rela nggak bercerai demi nama baik gitu. Padahal di rumah itu ya wis nggak sekaman, nggak teguran gitu ya, wis hubungannya udah nggak karuan dengan keluarganya. Cuma demi nama baik dia rela ya. Tetapi kalau kita juga nggak mempertahankan nama baik, yang penting itu asal mau kita apa kita turutin, jadi kayak nggak ada kontrolnya, itu juga nggak bagus gitu. Orang yang suka selingkuh misalnya, orang yang suka korupsi, nggak ada kontrol dirinya, itu juga nggak bagus. Jadi ini seperti kayak kita main layangan ya, jadi tarik gitu ya, tarik gitu. Tergantung. Jadi nanti ketepatannya itu tergantung konteksnya. Itu ya Mbak Sufi yang tadi bingung. Oke. Selanjutnya apakah orang menarik itu? Jadi orang menarik itu nggak harus cantik atau tampan ya teman-teman ya. Nggak harus yang memiliki barang branded, nggak harus dia yang suka ngomong gitu ya, nggak harus dia yang paling pinter, nggak. Orang yang menarik itu seperti tadi kata Mas Sandi, memiliki karisma aura dan energi itu yang mengundang orang untuk deket-deket sama dia. Tapi nggak cuma itu gitu ya, dia nggak cuma menarik orang untuk bisa dekat sama dia, tetapi dia tahu bagaimana cara take care of others, bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan hangat, menunjukkan empati gitu ya, dan mencintai orang lain. Jadi orang yang menarik itu tidak melulu cantik ganteng ya, tidak melulu kaya gitu ya, atau memiliki kecerdasan tinggi. Siapa yang di sini ngerasa dirinya menarik?
Siapa yang merasa dirinya menarik di sini? Gimana? Nggak ada yang mau ngaku? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani menilai dirinya menarik. Iya Bu, nanti kepedean. Tapi kalau ngomong ke diri sendiri harus ya. Kalau kata Vivi kepedean, tapi kita harus memahami diri kita bahwa kita harus meyakinkan diri kita, self talk-nya itu bahwa kita itu menarik. You are interesting, I am interesting gitu ya. Saya menarik. Kenapa? Karena biasanya yang apa ya, yang menjegal kesuksesan kita itu bukan karena kita itu nggak mampu, enggak, tetapi ini loh, fear, ketakutan. Ya, ketakutan karena ini tadi ya dibilang, nanti dibilang kepedean. Nanti orang jadi ngejudge kita udah ngomong ide kita, ternyata ide kita ternyata kata mereka itu nggak masuk, itu nggak sesuai, itu nggak memberikan solusi. Terus kita jadi kita itu sebenarnya masih meragukan diri kita bisa apa enggak ya. Banyak yang gini ya, apalagi di siang-siang sekolah, kuliah gitu, yang itu lebih keren ini gitu. Aku bisa enggak ya nanti gitu. Aku bisa enggak ya dapat pekerjaan misalnya. Kemudian takut bagaimana orang akan menilai diri kita. Ya. Jadi your fear of being uninteresting itulah yang membuat kita uninteresting. Paham ya teman-teman ya? Jadi terutama orang yang ada di Jawa nih, orang yang ada di Jawa itu kan rikuh ya, apa ya, malu gitu ya untuk menunjukkan bahwa dia ini bisa itu. Malu menunjukkan bahwa dia itu memiliki kapasitas yang tinggi gitu. Bahkan kalau misalnya dia, kamu kemarin udah belajar belum? Pasti orang kebanyakan bilangnya belum, padahal dia udah semalaman tuh belajar. Gitu. Karena takut dinilai orang, wah kerajinan ini anak nih, wah dia ini ambis banget nih, takut dibilang gitu, ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, ya. Jadi jangan kemudian menurunkan standar kita demi sama dengan levelnya orang lain, ya. Your fear of being uninteresting that makes you uninteresting, ya. Kemudian when fear block you from being interesting, it makes you. Jadi ketika fear itu ngeblok diri kita, itulah yang membuat kita semua ini jadi less memorable, less charismatic, less impressive, less powerful, less yang lain lah, less successful juga. Ya, karena kita takut nih. Jadi cara mendobrak ketakutan itu gimana? Ya lakuin aja, jalan gitu. Kayak orang takut ketinggian. Bukan yang trauma ya, orang yang takut ketinggian gitu ya. Cara sembuhnya gimana? Ya dengan ngalami ketinggian itu gitu. Orang takut berenang, sembuhnya gimana? Ya dengan berenang, gitu ya. Jadi tidak ada, kecuali ini ya, notnya, kecuali kalau memang dia trauma ya, ada trauma masa kecil, itu beda perkara. Tetapi ini kalau misalnya hanya ketakutan biasa, gitu ya, hanya ketakutan biasa. Cara untuk menyembuhkan ketakutan itu adalah dengan mengalami apa yang kita selama ini escape, apa yang selama ini kita hindari gitu ya. Ngomong di depan umum banyak ya. Jadi kalau pas mau ngomong di depan umum tuh keringetan, takut gitu ya. Terus kemudian kayak tremor gitu. Nah, mungkin saat tadi maju di awal-awal itu dia akan grogi setengah mati, mungkin pelepotan di awal. Tetapi saat dia udah tahu bahwa dia ngalami, dia bisa handle diri, apalagi di depan umum, terus kemudian tarik nafas dulu gitu ya. Nah itu tuh nggak bisa didapatkan kalau dia nggak ngalami kejadian itu. Jadi kalau kita mau mendobrak ketakutan kita, ya kita harus alami ketakutan kita itu, gitu ya. Itu. The more proactive you are, the more interesting you will be. Jadi orang yang lazy, orang yang takut kemudian menghindar, itu kurang interesting. Tapi orang yang mencoba mendobrak ketakutannya, misalnya ada di sini, dia akan menjadi lebih interesting. Gitu ya. Oke. Bagaimana cara menjadi pribadi yang menarik?
Ya, yang pertama nggak ada rumus lain gitu ya. Kalau kita mau self improvement, kalau kita mau mengembangkan diri, kalau kita mau menjadi orang yang berada di level yang lebih tinggi dari saat ini adalah selain mengetahui posisi kita saat ini. Jadi apa rumus pertamanya itu ya knowing yourself. Kenali diri teman-teman sendiri. Jadi mengenali itu tidak hanya oh aku let's say Santika gitu ya, Nesara Ferrari, aku lahir di sini, keluargaku begini gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi harus tahu limiting belief-nya kita. Limiting belief itu apa? Hal-hal yang kita percayai bahwa itu tuh kita nggak mampu. Itu limiting belief. Misalnya nih, oh saya ini orang Jawa kok jadi saya ini nggak pintar ngomong di depan umum. Oh saya ini ya nggak pintar-pintar amat gitu. Saya ini gagal terus kalau soal percintaan. Saya ini nggak bisa kalau kerja di target. Jadi limiting belief itu sebenarnya belief-belief yang kita percayai, kita bangun sendiri dan tanpa sadar itu melimitasi kemampuan kita. Ya kalau misalnya kita udah ngomong kita nggak pinter matematika gitu ya, kita nggak bisa nih matematika hitung-hitungan tuh nggak bisa. Ya, itu seolah kita melimitasi diri kita bahwa kita itu nggak bisa hitung-hitungan, jadi kemana-mana harus bawa kalkulator. Padahal sebenarnya nggak begitu, itu cuma tinggal diimprove aja. Tetapi karena kita sudah membuat batasan tadi ya, kemudian akhirnya kita jadi nggak bisa gitu untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Kemudian anger, kemarahan. Gitu. Bisa jadi kita memiliki kemarahan-kemarahan yang selama ini kita repress, selama ini kita tekan, selama ini kita nggak berani tengok lagi. Misalnya nih, ada di sini mungkin yang keluarganya dari keluarga divorce gitu. Masih ada kemarahan terhadap ayah atau ibu yang itu dia pendam, dia repress sampai saat ini. Dia nggak sadar bahwa itu tuh wujudnya keluarannya ke merokok. Dia nggak sadar itu keluarannya ke dia jadi rebel gitu, untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah caranya adalah biar kita ini nggak hanya knowing aja, tetapi kita lebih ke level yang lebih tinggi, maka kita harus selesaikan ini unfinished business-nya ini. Dengan cara kalau belief tadi itu kita punya, dan setiap kita tuh pasti punya. Coba diidentifikasi nanti malam-malam gitu ya, pasti ketemu nih. Kalau saya itu misalnya saya selalu gagal dalam berhubungan misalnya romantis gitu ya dengan orang lain. Misalnya saya selalu gagal saat mencoba bisnis baru misalnya. Nah itu tuh diidentifikasi tuh kalau gitu. Nah cara menghilangkannya adalah dengan recreate our belief, menyusun kembali belief kita. Jadi belief kita yang lama, belief kita yang baru. Belief kita yang lama apa ditulis saja semua, kemudian kita susun belief yang baru. Jadi kalau muncul nanti belief yang lama, kita langsung yakinkan diri kita karena kita sudah punya listnya itu ya bahwa belief kita yang baru itu apa. Recreate our belief itu penting banget kalau kita mau sukses ya. Jadi yang belief lama itu ya karena udah nggak menunjang kesuksesan kita ya ditinggalkan, kita harus percaya pada belief kita yang baru. Kemudian let go of anger ya. Kalau ada kemarahan itu di let go. Ini saya tahu nggak mudah. Tapi kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya dengan cara meditasi, dengan cara ketemu langsung dengan sumber angernya, atau kalau enggak bertemu secara virtual, maksudnya secara mental kita bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Nah, ini kalau misalnya nggak bisa dihandle sendiri, silakan datang ke psikolog. Ya. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan. Tidak hanya sebatas pada tahu oh kelebihanku di sini, kelemahanku di sini. Tidak hanya sebatas itu, tapi leverage your strength. Jadi kalau tahu kelemahannya apa, kita nggak fokus ke kelemahan ya. Kalau fokus kelemahan itu nanti kita jadi makin percaya bahwa kita nggak mampu. Ya kalau tahu kelemahannya apa ya kita berusaha biar itu lebih naik, lebih dikit gitu ya. Tetapi fokus kita lebih banyak ke kelebihan. Kita fokusnya ke bagaimana untuk mengembangkan strength kita. Kemudian kita juga berusaha untuk learn something. Yang ketiga, orang yang menarik itu punya passion, teman-teman, punya tujuan hidupnya,
punya hal yang menggelora yang ingin dia lakukan, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan kebanyakan orang yang passionate itu, passionnya itu adalah terkait dengan mengembangkan orang lain. Sebagian besar begitu. Yang keempat, memiliki growth mindset, ya, open minded mereka ini, tidak membentengi diri dengan kepercayaan yang dia limitasi. Kemudian kalau ada orang tidak skeptis ya, kalau ada orang mengkritisi itu tidak langsung membuat tembok tinggi gitu, enggak. Jadi orang yang growth mindset itu terbuka terhadap peluang-peluang baru, terhadap tantangan baru yang ada di depan. Kemudian yang kelima, mencintai diri sendiri. Kalau orang nggak mencintai diri sendiri, bagaimana dia bisa mencintai kehidupan, bagaimana dia bisa mencintai orang lain. Ya, cara mencintai diri sendiri itu tahu limitasi dirinya, tahu keterbatasannya. Ya, tahu kalau misalnya aku kalau jam 9 itu harus istirahat, kalau enggak besok tuh aku nggak akan bisa optimal. Ya, karena tahu limitasi dirinya, jam 9 tidur, nggak usah dipaksain. Kemudian tahu limitasi dirinya termasuk juga, misalnya saya adalah psikolog industri ya, kemudian saat saya diberikan pekerjaan, tapi itu di bidang pendidikan misalnya, yang saya nggak tahu ini tentang development untuk di pedagogi misalnya, karena saya nggak tahu ya, saya nggak perlu pura-pura tahu gitu ya. Saya tahu kalau saya itu bukan kapabilitas saya bilang kalau itu bukan kapasitas saya, bukan kapabilitas saya rekomendasikan orang lain. Nah, itu juga salah satu cara untuk mencintai diri sendiri. Termasuk batasan saat kita mencintai seseorang, ya di sini mungkin banyak yang lagi punya problem percintaan. Tahu limitasi diri itu termasuk salah satunya adalah mengidentifikasi di mana saat di mana kita itu sebenarnya berkorban jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Tahu bahwa kita ini yang memperjuangkan lebih banyak dari yang seharusnya. Kalau pasangan kan harusnya timbal balik ya. Tapi kalau ada satu yang lebih berat, itu adalah sudah sinyal ya bahwa ini hubungannya udah nggak sehat. Gitu ya. Jadi kita tahu, jangan kita mempertahankan hubungan hanya karena kan udah lama. Gitu. Nanti kalau nikah udah lama, lebih lama lagi gitu, dan imbasnya juga jauh lebih signifikan. Oke, yang kedua, tidak mudah mengiyakan tuntutan masyarakat ya. Kita nggak semuanya itu tuntutan masyarakat tuh kita iakan dengan mengorbankan kebahagiaan kita. Harus tahu mana yang harus diikuti dan mana yang enggak. Nah, semakin dewasa kita akan makin tahu. Jadi tuntutan masyarakat untuk cepat-cepat nikah. Ya, kita yang tahu sendirilah apakah kita sudah siap menikah apa belum, secara finansial, secara mental, secara psikologis. Kan nikah kan nggak cuma ajang acara 1 tahun sekali ya, atau sekali seumur hidup, enggak, bukan hanya itu, tapi kan itu hanya gerbang ya. Jadi kita yang harus menentukan sendiri apakah kita sudah siap apa belum. Kemudian orang mencintai dirinya sendiri itu menjaga dirinya dengan baik, olahraga, istirahat cukup, makan teratur. Kemudian kalau dia perlu dandan ya dandan, apapun yang dia butuhkan gitu untuk merasa dirinya itu baik. Kemudian yang keenam, menunjukkan ketertarikan, kehangatan, dan empati kepada orang lain. Ya, kemudian support others. Jadi dia nggak mementingkan diri sendiri, karena hidup itu nggak soal kompetisi melulu ya teman-teman. Tapi kalau semakin kita dewasa, kita tahu bahwa kehidupan itu adalah bagaimana caranya collaborate dengan orang lain, bagaimana cara mengembangkan orang lain. Di situ nanti kita akan memiliki dampak yang lebih besar daripada kita saat ini. Kemudian yang ke-8, mendengarkan secara efektif. Banyak orang pikir kalau misalnya jadi orang extrovert itu hebat ya. Tetapi yang lebih hebat adalah orang yang mau mendengarkan. Ya, itu kenapa kita memiliki telinga 2 ya. Karena kalau semuanya ingin ngomong tuh semua ingin ngomong, tetapi ya kalau semua ngomong siapa yang mau mendengarkan. Jadi mendengarkan secara efektif nggak hanya dengerin, tapi sebenarnya kita sambil baca buku, enggak. Mendengarkan efektif itu terutama ini semuanya ada di dunia hospitality teman-teman. Jadi perlu belajar cara mendengarkan efektif. Gimana mendengarkan yang efektif atau aktif tadi. Jadi kalau ada orang ngomong itu kita berikan feedback. Gitu. Oh, jadi Bapak sedang merasa mual ya. Gitu.
Oh, jadi Bapak tidak fokus karena punya masalah dengan keluarga ya Pak ya. Itu bisa kayak gitu. Itu feedback yang sederhana dari pembicaraan yang dia sampaikan. Dan menjadi orang yang mendengarkan lebih aktif, kita juga akan lebih tahu, lebih ngerti kebutuhan orang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini agak cepat. Oke. Nah. Bahasan selanjutnya adalah tentang sukses ya. Apa sih itu sukses? Coba. Apa itu sukses? Ada yang mau bantu jawab? Ketika kita berhasil mencapai sesuatu yang diinginkan, Bu. Ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Iya, ini ya, sama ya, Aida. Oke. Thank you, Aida. Nah, mungkin ini boleh dicatat ya, teman-teman. Ini secara definisi memang ini. Tetapi ada versi kesuksesan yang lebih advance. Jadi saat dia bisa meraih sedikit lebih tinggi dari target yang dia susun. Itu kesuksesan ya. Jadi kalau kita selalu bisa mencapai target, berarti kan target yang itu sudah enggak menantang lagi untuk dicapai. Jadi kita set the bar higher gitu. Jadi kita bikin target yang jauh lebih tinggi gitu. Caranya yang sederhana dulu. Jadi saat kita bisa mencapai hasil yang lebih tinggi daripada target yang sudah kita susun, itu adalah kesuksesan. Nah, kenapa harus sedikit lebih tinggi gitu? Karena sebenarnya kesuksesan besar itu diawali dengan hal-hal kecil. Kesuksesan besar itu adalah efek domino dari keberhasilan kecil yang kita lakukan di everyday life gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau fokus jadi orang gede, itu jangan fokus ke gedeannya, jangan fokus dapat penghasilan 1 miliarnya, tetapi fokus pada perubahan kecil yang kita lakukan. Itu fokus pada misalnya nambah bacaan gitu. Jangan terus kemudian ditumpuki dengan target kita 25 buku tiap tahun. Jangan di situnya, tapi di everyday life itu kita targetnya adalah membaca 2 halaman setiap hari. 2 halaman kan nggak banyak ya. Itu setiap hari. Itu aja dulu. Dari dulunya nggak pernah baca, kemudian baca 2 halaman setiap hari. Oke. Apakah prestasi sekolah itu selalu menjamin kesuksesan? Iya enggak? Apakah orang yang IPK-nya bagus itu sudah pasti dia sukses, sudah pasti dia jabatannya lebih tinggi? Belum tentu, Bu. Belum tentu ya, karena pendidikan Belum formal tentu, itu Bu. Oke. Karena pendidikan formal itu hanya menyumbang 30%. Yang selanjutnya adalah personality attitude kita. Oke, pribadi yang sukses itu adalah yang gimana? Dia memiliki pola pikir sukses. Orang sukses, pola pikirnya sukses. Kalau orang tidak sukses, itu ya pola pikirnya tidak sukses itu tadi. Karena siklus kesuksesan, pola pikir sukses mempengaruhi pola sikap. Ini kemarin sudah ya, pola sikap mempengaruhi pola perilaku mempengaruhi pola hasil. Gitu terus. Jadi kalau mau mendapatkan pola hasil yang bagus, ya kita harus memiliki pola pikir mindset yang bagus terlebih dahulu gitu. Ya, ada cerita ini. 2 adik-beradik nih, kakak sama adik sama-sama memiliki bisnis kelontong. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar cerita ini ya. Ya, kemudian bapaknya meninggal ini ceritanya. Bapaknya ini, jadi bapaknya ini punya 2 toko kelontong. Nah, saat bapaknya meninggal, setiap dari mereka diberi 1 toko kelontong. Toko kelontongnya itu identik sama, kan Chinese gitu ya sebenarnya.
identik sama, yang dijual pun sama, gitu ya. Kemudian si bapak ini berpesan kepada anaknya, kalau kamu mau sukses, jangan sampai ketemu ayam berkokok, gitu. Jangan sampai ketemu ayam berkokok. Kemudian yang kedua, kalau kamu mau sukses, jangan mau ini yang pertama dulu deh, jangan mau ketemu ayam berkokok. Nah, dua kakak beradik ini menjalankan perintah petuah bapaknya. Yang pertama tidak mau ketemu ayam berkokok. Berkokok kan berarti pagi ya. Nah, yang satu, yang si kakak nggak mau ketemu ayam berkokok, dia bukanya jam 8. Ya, selesaikan dulu kerjaannya di rumah, buka baru jam 8. Si adik, karena dia nggak mau ketemu ayam berkokok, karena dia tahu ayam berkokok itu mungkin jam 5-an, dia buka jam 4:30. Gitu. Kira-kira kesuksesannya beda nggak? Beda, Bu. Beda ya. Jadi si kakak ini kemudian marah-marah karena si adik dalam waktu yang sangat singkat bisnisnya itu melesat gitu. Dia kemudian bisa bangun tokonya lebih gede, beli mobil, kemudian karyawannya nambah. Sedangkan si kakak makin lama bisnisnya kok makin merugi gitu. Datanglah si kakak ini ke ibunya marah-marah. Ini ayahnya bilang, almarhum bapaknya nggak adil lah, ini kok bisa si adik bisa lebih kaya, kok saya jadi makin bangkrut. Usut punya usut, ini perintah bapaknya kan cuma satu tuh, jadi jangan sampai ketemu ayam berkokok. Nah, ternyata si adik nggak cuma berhenti sampai di situ, dia juga selain itu ya, selain tadi bukanya lebih pagi daripada toko-toko yang lain, kemudian dia juga nggak ngasih bon kepada orang lain gitu, nggak ngasih bon. Jadi kalau bon itu kan kelihatannya terjual, tapi sebenarnya belum ada. Jadi dia memilih cash flow-nya, nggak apa-apa sedikit-sedikit yang penting itu. Kemudian si kakak masih tetap ngebonin gitu, yang penting kelihatan laku. Itu ya. Nah, kalau kayak gini, yang membuat kesuksesannya si adik lebih besar adalah karena dia memiliki pola pikir orang sukses. Jadi apa yang sudah dikasih oleh bapaknya tadi ya, petuah yang dikasih bapaknya itu nggak berhenti di situ, ternyata dia terus kemudian kembangkan. Kira-kira terus dia belajar lagi orang sukses itu kayak apa sih gitu. Nah, dia ikuti pola-polanya. Karena kalau sudah memiliki pola pikir sukses, jadi sikap dia terhadap dalam menjual pun beda gitu ya, energinya itu jadi beda. Kemudian dia jadi memiliki pola perilaku ya orang sukses gitu. Kalau kerja itu cepat, cek gitu. Ya, kemudian hasilnya pun ya sudah pasti beda. Orang sukses itu berani. Berani apa? Berani keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu mematikan ya teman-teman. Zona nyaman tuh enak kok. Orang yang nggak pernah keluar dari kampungnya atau desanya gitu ya. Takut nanti kalau di sana nanti kehidupannya gimana, ya nggak akan tahu mana-mana. Ya, kehidupannya akan sebatas di situ seperti katak dalam tempurung. Beda dengan orang yang keluar dari zona nyaman. Kita nggak usah jauh-jauh deh, orang yang merantau ke Jawa misalnya, dibandingkan dengan mereka yang nggak pernah keluar misalnya. Jadi ya orang misalnya di Kalimantan, Sumatera, misalnya Sulawesi, dibandingkan dengan tetangga desanya yang nggak pernah kemana-mana gitu. Pergi paling jauh itu ke kota, ke ibu kota, itu pun setahun sekali gitu. Pola pikirnya pasti berbeda. Cara dia melihat kesuksesan pun berbeda. Gitu ya. Life begin at the end of your comfort zone. Kalau orang mau sukses itu pasti ngerasain nggak enak dulu gitu. Yang dulunya misalnya nih dia dulu pekerja, kemudian mau jadi businessman. Kemudian dia kan keluar dari comfort zone-nya dia ya. Kemudian dia belajar dari bisnis, dulunya dia punya gaji tetap. Kemudian dia harus memperjuangkan gajinya di bulan itu sendiri.
gitu. Dia harus ngubungin sana sini, negosiasi, ketemu orang, itu kan nggak enak ya. Tetapi ya itu harus dilakukan biar dia mau sukses. Kalau dia mau sukses, ya. Kemudian adaptif. Ya, dulu kita berburu dan meramu, ingat ya teman-teman, dulu kita berburu dan meramu, kemudian sekarang kita jadi makhluk teknologi yang nggak bisa lepas dari gadget. Ya, jangan sampai kita kayak dinosaurus ya, kemarin saya pernah ceritain, jangan sampai kita kayak dinosaurus, hanya gede aja tapi dia nggak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Kemudian kompeten, ya, yang sukses itu kompeten, dia mengcover pengetahuan yang ada yang dibutuhkan di jabatannya dia. Ya, orang kompeten itu tidak hanya knowledge-nya yang bagus, tapi dia punya skill yang bagus, dan dia punya yang paling penting adalah punya attitude yang baik. Kalau knowledge itu berarti dia pinter ya, dia pinter secara secara keilmuan, dia itu dasar teorinya apa gitu, dia ngerti. Kalau skill itu lebih ke saat praktikal di lapangan. Ada orang yang nggak pinter secara pengartian, tetapi saat skill di lapangannya dia sangat bagus, sangat kompeten, sangat lihai. Ya, karena mungkin dia secara observasionalnya lebih tinggi, gitu ya. Karena kalau knowledge itu kan hanya di otak kiri, sedangkan skill kan itu adalah perpaduan otak kiri dan otak kanan. Yang paling penting adalah attitude. Attitude itu adalah bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita mengelola emosi, itu ya, bagaimana saat kita berhubungan dengan orang lain. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa menjadi leader. Ya, leader bagi siapa? Yang paling penting adalah leader bagi diri kita sendiri. Ya, menunjukkan bahwa kita layak dipercaya, kalau kita itu inisiatif dan proaktif. Ya, inisiatif dan proaktif gitu. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, ditanyakan, gitu ya. Kemudian nggak selalu menunggu perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi bertanya, proaktif gitu. Kemudian bertanggung jawab. Banyak orang pintar itu banyak memberikan ide-ide yang keren-keren itu banyak teman-teman. Tapi nggak banyak orang yang bisa bertanggung jawab terhadap ide-idenya. Setelah ngasih ide dia tinggal pergi, yang ngelakuin orang lain. Itu kira-kira dia pintar nggak? Dia pintar tapi skillnya jelek, attitude-nya nggak bagus. Oke, jadi nanti datang kita udah ngerjain semuanya, udah selesai, dia datang, oh kok ini begini sih, ini harusnya begini begitu, enak aja dia bisa mengkritisi begitu. Begitu ya, kemudian kita peka dan memahami orang lain, saling membantu dan juga mandiri. Kunci sukses itu, kalau kita mau sukses, kita harus punya tujuan yang jelas, kita punya visi ke depan kita mau ngapain. Ya, sekarang cek dulu di teman-teman apakah sudah punya visi. Selanjutnya kita harus fokus, kita harus stick ke target kita, harus persisten kata orang. Persisten tuh kalau gagal tetap aja terus, kalau gagal tetap terus gitu aja terus. Sampai langit itu ngelihat kita lah, kasihannya dia. Yang contoh yang paling kelihatan tuh Thomas Alva Edison ya. Udah berapa kali dia gagal? Ratusan lebih kegagalan dia. Ribuan. Kemudian akhirnya di percobaan yang kesekian dia berhasil. Bukan karena dia pintar, tetapi pintar juga iya, tetapi dia lebih tepatnya dia persisten, fokus dengan apa yang dia mau. Kemudian hard work, bekerja keras. Ya, selanjutnya pantang menyerah. Jadi kalau ada tantangan itu biasa. Lebih fokusnya adalah bagaimana caranya kita untuk memenangi pertandingan dengan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah semangat. Jadi kita terus menyemangati diri kita sendiri. Salah itu biasa. Kadang-kadang capek itu wajar. Take a break gitu ya. Kalau belum nyampe tujuan ya bisa jadi kita
pikir kita gagal karena kita lihatnya ke diri kita yang lalu. Tapi kita sebenarnya kalau orang lain lihat, kita sebenarnya sudah 90% dari target kita. Seperti orang yang pernah tahu cerita orang yang mau membuat lubang di gunung gitu ya. Membuat lubang di gunung untuk menghubungkan antar dua desa gitu. Jadi dia dibantu oleh ayahnya, tapi karena dia rasa itu kok kayak nggak selesai-selesai, kemudian akhirnya dia pulang gitu, dilanjutkan oleh ayahnya sendiri dan akhirnya itu bisa selesai. Padahal itu ternyata saat dia pulang itu mungkin hanya 5 atau 10 tusukan yang pakai alat itu dia udah sampai. Atau penambang emas deh. Ada penambang emas yang nyari emas itu sudah sampai letih dia ya. Kemudian akhirnya dia menyerah, dikasihkan sama temannya. Dia pergi kemana antah berantah. Nah temannya ini tinggal ngambil aja di kerukan yang terakhir itu dia sudah menemukan emas. Temannya ini yang menyerah tadi, dia nggak ngerti ceritanya, dia tetap miskin seperti biasa dan temannya yang kedapatan rezeki tadi menjadi kaya raya. Jadi kita harus maintain semangat kita ya. Oke, sudah sih untuk materinya. Ini saya kasih bonus sedikit. Saya kasih bonus sedikit terkait grit. Ya, teman-teman boleh cari buku grit namanya, itu adalah ketabahan. Kalau orang mau sukses, itu dia harus gigih, persisten tadi, dan punya hasrat, passionate tadi ya. Jadi orang itu kalau mau sukses harus nemu gritnya dia. Grit itu nggak hanya sekedar dia hasrat atau passionate, tapi dia juga persisten ya, harus terus-menerus untuk melakukan apa yang dia inginkan. Hasrat itu dimulai dari minat. Ya, apakah teman-teman di sini sudah memiliki minat masing-masing? Apakah anestesi itu adalah tujuan akhirnya? Udah ngerti ini dunianya memang di sini? Atau itu bisa dikembangkan lagi? Misalnya, ternyata dia mau jadi dosen. Misalnya. Hasrat, kalau kita belum tahu, hasrat itu adalah dimulai dari minat dulu. Gak cuma minat aja, nanti minat dipelajari terus-menerus, kemudian dikembangkan, terus belajar, terus kalau sudah belajar, sudah paham, kemudian dia harus mendalami sehingga dia menjadi expert dan satu-satunya yang paling menonjol di bidang itu. Nah, jika belum ngerti passionnya apa, belum ngerti minatnya apa, maka dimulai dari menemukan minat dulu. Ya. Kemudian, nah, kalau kita mau jadi one of the best nih, best of the best, itu kita harus mengorbankan waktu kita ya. Energi kita, disiplin, dan pengorbanan lainnya. Misalnya atlet-atlet, adik-adik yang sekarang jadi atlet, teman-temannya main, nonton drama, dia latihan. Teman-teman yang lain bisa kumpul bareng, dia harus latihan. Dia harus istirahat. Gitu ya. Pakar mahir awalnya adalah pemula yang tidak serius ya teman-teman. Minat awal kita itu awalnya adalah sangat rapuh, wajar, samar gitu. Jadi perlu pemeliharaan bertahun-tahun dan perbaikan terus-menerus. Teman-teman orang hebat yang teman-teman temui saat ini itu bisa jadi dulunya dia hanyalah orang iseng. Coba-coba untuk tahu minatnya. Tetapi dia kemudian secara serius memperdalam. Secara serius menumbuhkan kecintaannya dia. Mungkin bisa jadi di satu titik dia bosan, kok nggak sampai-sampai ya? Iya. Tetapi kemudian dia manage dirinya, kemudian dia perlahan-lahan ambil lagi gitu, start lagi. Ini mau promosi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Aida Mulia Sufiana dari Nangke. Bu, kan saya sering ya Bu lihat di media sosial atau di mana itu orang-orang bilang kalau sukses itu butuh privilege. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah sukses itu selalu butuh privilege, Bu? Terus bagaimana buat orang-orang yang punya privilege atau hak istimewa? Terima kasih. Oke, baik. Ya privilege itu kan kita nggak bisa minta ya. Dan itu nggak bisa dimohonkan, ya itu adalah given gitu aja. Nah, ya kalau kita dapat privilege, harusnya kita bisa jauh lebih sukses dibandingkan teman-teman yang lain gitu.
Itu aja. Nah, karena privilege itu given, kalau teman-teman yang lain harus start dari 0, mungkin dia startnya dari angka 3 atau 5. Sehingga dia bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lain. Tapi privilege itu tidak kemudian serta-merta menjamin kesuksesan seseorang. Dan orang yang nggak punya privilege ya jangan iri kepada orang yang punya privilege, karena dia yang lahir dengan privilege itu nggak minta dia lahir dengan privilege. Itu ya. Jadi privilege itu adalah seperti kita dapat rezeki nomplok gitu aja. Jadi ya kalau kita dapat privilege, lebih bagus kita memanfaatkan itu untuk mempercepat kesuksesan kita. Jika sudah sampai di kesuksesan itu, memikirkan bagaimana caranya orang bisa sukses seperti dia, membantu membangun pintu. Gitu ya. Jangan kemudian privilege itu digunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain. Itu ya Kak Ida. Iya Bu, terima kasih. Oke, thank you. Sampai di sini. Oke, jika tidak ada, saya cukupkan sekian ya teman-teman ya. Terima kasih sekali atas kelasnya hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berhari Sabtu ya, selamat weekend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.